Kenapa? Ini soal pembelajaran daring, aku tuh masih menemukan beberapa masalah Bu, terutama tentang siswa yang sebelumnya itu kalau tatap muka secara langsung dia itu masih kesulitan baca tulis. Tapi ketika daring ini pas ngerjain tugas dia tuh nilainya selalu bagus-bagus. Itu kan jadi pertanyaan. Nah, setelah saya teliti itu tuh ternyata banyak yang dikerjain sama orang tua atau kakaknya, nilainya jadi besar-besar, padahal anak itu tuh kalau ketemu secara langsung tatap muka atau saya wawancara gitu tuh masih kesulitan baca tulis gitu loh Bu. Jadi masalah di kelasnya Mbak Rita berarti ada anak yang nilainya besar tetapi dituliskan orang tua. Mbak Rita tahu dari mana kalau itu dituliskan orang tua? Jadi kan tulisan anak itu kan kita kan bisa tahu ya Bu ya, ini mana tulisannya, mana tulisan anak, mana tulisan orang tua. Walaupun misalnya orang tua nih berusaha menirukan tulisan anak, berusaha dijelek-jelekin ya istilahnya, tapi kan masih kelihatan tuh Bu. Nah, banyak banget yang masih ditemukan seperti itu gitu Bu. Terus pernah nih tanya nih ke orang tua, ini tulisan anak atau bukan gitu. Nah, mereka ujung-ujungnya ngaku Bu, iya anaknya nggak mau nulis, anaknya ngambek, anaknya nggak mau ngerjain tugas, jadi daripada nggak dikerjain saya yang ngerjain gitu. Orang tuanya sering mengeluhnya seperti itu, ngakunya seperti itu gitu. Terus yang sudah Mbak Rita lakuin apa saja menyikapi yang sudah terjadi ini? Ya karena tahu seperti itu ya saya udah berusaha sih ngomong sama orang tuanya, nggak apa-apa, nggak harus tulisannya bagus, nggak harus benar semua, yang penting itu tuh tulisan anak, usaha dari anak gitu kan Bu. Ya walaupun nanti kalau anaknya susah ya dibujuk, nggak harus ngerjainnya tuh nggak harus dikirim tugas langsung dikerjain gitu, mungkin nunggu anaknya istirahat, nunggu anaknya senggang dulu, kalau dia mau bermain dulu ya nggak apa-apa. Kan daring ini kan tugas itu kan kalau saya nggak harus dikumpulin saat dikasih tugas langsung dikumpulin berapa jam kemudian, kan enggak, masih bisa dikumpulin sampai malam atau enggak sampai besok. Jadinya kan saya ngomongnya ke orang tua ini ya nggak apa-apa dikasih waktu anaknya untuk ngerjain, walaupun tulisannya jelek, walaupun banyak yang salah, yang penting usaha dulu gitu kan. Terus yang sudah Mbak Rita lakuin ada kendala tidak atau hambatan-hambatannya? Ya, hambatannya ya masih seperti itu Bu, walaupun orang tuanya tuh bilang iya nanti saya usahakan, iya, tapi nanti ketika saya koreksi lagi tugasnya tulisannya masih seperti itu, nilainya masih bagus tapi tulisannya bukan tulisan anak gitu. Jadi hambatannya masih orang tuanya sama anaknya tuh masih bandel gitulah, masih istilahnya masih seperti itu lagi, Susah gitu. diomongin. Susah diomongin. Terus yang Mbak Rita inginkan apa? Ya, Maunya seperti gimana pembelajarannya? ya pembelajarannya tuh ya gimana ya, maunya kalaupun daring ya usahanya agar anak itu ngerti kan harus ngerjain sendiri, harus belajar membaca sendiri gitu kan, maunya ya seperti itu. Atau enggak pengennya nanti beberapa waktu sekali ketemu secara langsung untuk memberi motivasi, untuk memberi untuk menilai apakah ada kemajuan apa enggak, pengennya sih seperti itu. Jadi pengennya meskipun daring anak tetap mandiri mengerjakan, bukan ya. dituliskan Ya, orang benar. tua. Ya. Ya, jadi meskipun orang tua kalau saya dengar dari awal kayak gregetan gitu kan. Jadi orang tua tidak menuliskan gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya yang sudah Mbak Rita tadi upayakan, sudah menyampaikan, ada nggak sih Mbak Rita menyiapkan solusi supaya tadi kan punya rencana A gitu, tidak berhasil rencana B, ada nggak yang sudah Mbak Rita siapin supaya ini berhasil? Ya mungkin sih planning saya atau rencana saya kalau emang masih seperti ini terus menerus gitu, mungkin saya pengen datengin ke rumahnya langsung, pengen mantau sesekali 2 kali gitu kan, mantau anaknya kalau belajar di rumah itu seperti apa gitu kan. Mungkin kalau dengan seperti itu anak-anak jadi dan orang tua itu jadi ada rasa takut atau gregetan gitu, greget gitu untuk mengerjakan tugas sendiri gitu, mungkin seperti itu. Nah, kira-kira kelebihan dari Mbak Rita sendiri apa sebagai seorang guru? Kelebihan saya sebagai seorang guru,
gitu kan ya. Jadi anak yang tertinggal itu saya itu orangnya cukup telaten Bu. Jadi berusaha, jadi ketika ada anak yang tertinggal ya jangan sampai tertinggal gitu Bu. Jadi saya beri bimbingan secara pribadi gitu tuh. Nah, kalau saya lihat berarti Mbak Rita itu punya kekuatan atau kelebihan yang sangat luar biasa. Nah, dari kelebihan ini berarti Mbak Rita punya langkah-langkah untuk merencanakan tindak lanjut berikutnya. Jadi dari tindak lanjut berikutnya kira-kira ada tidak yang nanti bisa diajak kerjasama dengan Bu Rita untuk supaya lancar nanti ke depannya? Kalau untuk kerjasama ini kan kelas saya kan ini ya rombel, ada 2 rombel, mungkin bisa kerjasama dengan guru di kelas yang rombel satunya gitu kan, untuk Kelas 2 paralel ya? iya, ada kelas A sama kelas B gitu kan. Mungkin nanti diajak kerjasama biar merata gitu, juga program kelasnya itu juga merata. Misalnya kalau saya mengadakan kunjungan kan, nanti kalau saya sendiri, kelas saya sendiri mungkin nanti ada kecemburuan gitu kan. Jadi mungkin saya akan mengajak kerjasama guru yang satunya, kelas satunya. Jadi nanti ketika siapa yang mungkin ada kendala atau ada masalah atau ada halangan tidak bisa untuk datang ke rumah, mungkin bisa diwakilkan salah satu gurunya. Kan kita paralel, jadi kan materinya sama, jadi mungkin lebih mudah gitu. Nah, berarti Mbak Rita sudah menyiapkan rencana lanjutan setelah masalah ini. Berarti sudah ada rencana aksi nyata ya. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, apa sih yang Mbak Rita rasain setelah tadi kita ngobrol, sharing? Ya yang pertama apa yang ada di unek-unek saya kan jadi keluar gitu ya. Yang pertama pasti lega. Yang kedua saya mendapatkan, oh ide saya itu mungkin berarti setelah saya konsultasikan ke ibu, mungkin ibu memberikan apakah ide itu benar apa enggak gitu kan, saya jadi lebih yakin gitu kan Bu. Jadi ya dengan sharing seperti ini saya jadi lebih percaya diri, saya jadi menemukan solusi bahwa yang saya rencanakan tuh mungkin ternyata bisa loh beneran diterapkan gitu. Berarti nanti ke depannya Mbak Rita akan melihat masalah ini bisa diselesaikan dengan rencana yang tadi sudah Mbak Rita siapkan. Nah, tetap semangat mengajar Mbak Rita demi generasi. Nanti bisa kita lanjutkan ngobrol kembali. Ya, makasih ya Bu Arti sebelumnya karena sudah mau menampung keluh kesah saya dan bisa membantu saya memecahkan masalah. Nah, mungkin nanti kedepannya kalau saya menemukan ada masalah lagi, mungkin saya meminta ketersediaan Bu Arsi untuk membantu saya memecahkannya. Siap, kita akan saling bantu. Semangat terus Mbak Rita. Semangat.